mungkin kita akan masuk ke dalam narasumber yang pertama untuk mengetahui sebetulnya apa sih varian Delta ini, apa yang membedakan dengan varian-varian yang lain, Alpha, Beta, yang juga disebut sebagai variant of concern dan varian-varian yang lain yang ada di Indonesia. Benarkah tadi yang juga disampaikan di banyak media bahwa varian ini lebih menular dan banyak membutuhkan perawatan dibandingkan varian yang lainnya? Kami undang narasumber kita yang pertama, Dr. Gunadi, PhD, SPBA, yang merupakan Ketua Tim Genomik di FKK UGM yang melakukan proses Whole Genome Sequencing, WGS, untuk COVID-19 ini. Dan beliau merupakan alumni dan dosen di FKK UGM, serta menyelesaikan S3-nya dari Universitas Kobe di Jepang. Dr. Gunadi juga aktif di organisasi ALMI, serta menjadi editor di berbagai jurnal internasional bereputasi, dan menjadi reviewer di Kemenristek BRIN. Assalamualaikum, Dr. Gunadi. Waalaikumsalam. Selamat siang. Sehat selalu nggih, Dok? Iya, alhamdulillah, salam sehat. Baik, mungkin tidak berlama-lama, apakah kita bisa mulai sesinya, Dokter? Boleh, ya, siap. Oke, monggo untuk share screen ya, Dokter. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin share screen, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada panitia atas kesempatannya untuk sharing. Apakah sudah terlihat? Ampun, Dok. Ampun ya. Ntar saya pastikan dulu apakah sudah sesuai, karena tadi ada tambahan the last minute, itu ada tambahan. Baik. Oh, sepertinya bukan yang ini. Barusan saya tambahkan 2 slide itu karena ada informasi baru. Yang terupdate begitu nggih, Dok? Ya, kira-kira. Mudah-mudahan. Sudah. Supaya nanti informasinya menjadi lebih valid. Siap. Kita lihat dulu. Ya, karena banyak isu nggih, Dr. Gunadi, yang berkembang ini, termasuk nanti mungkin yang sudah jadi tren ini, kira-kira vaksinnya gimana nih yang ada sekarang gitu ya. Iya, sampun. Apakah sudah terlihat, J? Sampun, Dok. Matur nuwun kepada panitia kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari Pokja Genetik FKK UGM Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sanjito akan menyampaikan informasi terkait dengan apa itu varian Delta dan varian of concern secara umum. Jadi outline kami nanti sebetulnya topiknya dari panitia adalah 2 yang saya beri ke merah ini, tapi kemudian mungkin jika ada waktu akan saya tambahkan beberapa hal yang mungkin informasinya cukup penting untuk diketahui oleh kita bersama. Kita ketahui bahwa genom kita itu 3 miliar pasangan basa, tetapi kemudian virus SARS-CoV-2 itu ada 30.000 basa, dan ini merupakan penting kita ketahui bahwa ada peran juga dari genom kita, genetic background kita juga ikut berperan dalam melawan virus ini, dan insya Allah kita bisa memenangkan pertarungan ini. Jadi yang kemudian kita flashback kembali ke coronavirus bahwa dia termasuk beta coronavirus. Kemudian ini mungkin flashback sedikit karena kita akan lebih banyak berbicara pada protein S, khususnya bagaimana dia berperan dalam human S2 receptor, berikatan dengan sel inang manusia, khususnya yang S2 receptor. Dimanapun S2 receptor di tubuh kita, maka dia akan berikatan. Kemudian ini kalau dibentangkan genom dari SARS-CoV-2 itu, maka kira-kira seperti ini, terdiri dari beberapa protein, ORF1A, dan seterusnya. Dan kemudian perhatian peneliti masyarakat publik, terutama pada protein S, karena ada yang namanya receptor binding domain. Dulu waktu kita masih ingat, pertengahan tahun 2020, kita pernah membahas D614G. Dan kemudian bergeser kepada receptor binding domain, khususnya sekarang menjadi concern, sehingga disebut variant of concern. Kira-kira letaknya di sini, posisi asam amino 330 sampai dengan 521. Kemudian klasifikasi varian itu sebetulnya ada 3. Awalnya mungkin kita paling familiar dengan G-SAID karena kita lebih mudah dengan huruf-huruf. Kemudian pangolin, ini sebetulnya lebih
lebih detail ya dan lebih komprehensif karena dia bisa tracing dari mana sebetulnya asal muasal virus itu. Kemudian next strain ini lebih rumit karena penamaannya juga lebih rumit. Minimal kalau jika ada lebih dari 20% frekuensi varian itu ditemukan di global dan ada 2 mutasi, maka akan diberi nama baru. Prinsipnya adalah seperti itu. Kemudian ini komparasinya apple to apple-nya. Jadi kalau misalnya kita temukan itu penggolinya A, maka dia next strain-nya 19B, maka GZ-nya S. Dan demikian seterusnya. Kemudian sisi kiri itu adalah GZ, di mana kita sangat familiar dari tahun 2020 ada S, L, dulu G dengan D614G-nya, dan terakhir mungkin GRY dengan varian alfanya, nama lainnya. Kemudian kita berinjak kepada topik yang diminta oleh panitia kepada kami sampaikan bahwa waktu akhir tahun 2020 publik dikagetkan dengan lonjakan kasus COVID-19 di UK, ternyata adalah varian alfa akhirnya diberi nama. Demikian kemudian muncul varian delta, beta, gamma, dan akhirnya varian delta. Kemudian Pak Menteri pada 3 Mei juga sudah menyampaikan bahwa ada varian-varian of concern masuk ke Indonesia. Senin yang lalu Pak Menteri kembali menyampaikan bahwa varian Delta telah ditemukan di Kudus, Bangkalan, dan DKI. Nah, kemudian kalau kita flashback kembali ke susunan protein, Bapak Ibu izinkan kami bahwa menyampaikan ini protein S, di mana posisi dari mutasi-mutasi pada RBD, misalnya varian alpha, ada N501Y yang berperan, kemudian varian beta 501Y ditambah EEK yang kita kenal dengan E484K, kemudian 1672 menjadi istimewa karena dia tidak ada 501 dan 484. Dia ada 478 dan 452 khususnya. Kemudian P1 tentunya ada varian yang lain. Kita tidak akan membahas itu lebih lanjut. Kemudian kenapa varian-varian ini menjadi concern, menjadi interest atau monitoring oleh baik itu WHO, CDC, European CDC atau Public Health England ya, terutama empat organisasi ini yang sering memberikan informasi yang paling rutin kepada kita, kepada masyarakat, kepada publik. Pertama, daya transmisinya. Disampaikan kalau transmisinya sering menyebabkan klaster, kemudian secara cepat menyebar, maka itu menjadi perhatian publik. Yang kedua, bagaimana dia bisa, apakah dia mempengaruhi imunitas manusia sebagai inangnya, apakah dia bisa mengelabui, apakah dia berpengaruh terhadap diagnosis alat diagnostik yang ada, apakah dia mempengaruhi terapi coronavirus COVID-19-nya, ataukah dia mempengaruhi efikasi dari vaksin itu. Kemudian yang ketiga adalah yang tidak kalah pentingnya, apakah dia bisa varian itu mempengaruhi derajat keparahan pasiennya dan mungkin sampai dengan fatalitas. Nah, ini salah satu yang mungkin kita harus selalu ingat bahwa klaster juga terbentuk dari keluarga. Jadi ini juga menjadi perhatian penting bahwa klaster salah satunya yang menunjang pembentukan klaster adalah klaster keluarga. Nah, kemudian pada tanggal 31 Mei 2021, kemudian WHO menyampaikan nama-nama varian baru, kemudian sekaligus memberikan informasi kembali, sebetulnya cukup lama informasi ini, apa yang disebut varian interest dan varian of concern. Varian interest berarti menarik varian of interest, tentunya jika varian ini terbukti memberikan implikasi fenotip, gejala, ataupun gejala bisa gejala klinis, bisa mengganggu diagnosis, dan sebagainya. Kemudian disertai dengan persebaran menyebabkan persebaran secara cepat di masyarakat, membentuk klaster, transmisi lokal, atau bisa dideteksi pada beberapa negara. Atau ditentukan oleh WHO itu sendiri berdasarkan konsultasi dengan Pokja virus corona 2. Nah, kemudian statusnya menjadi meningkat, disebut variant of concern jika varian atau mutasi itu menyebabkan pengaruh terhadap kesehatan masyarakat secara global, secara signifikan, disertai dengan 1 atau lebih dari 3 kriteria. Pertama, meningkatkan transmisinya, penularannya. Yang kedua, meningkatkan virulensinya, bergejala kepada klinis. Yang ketiga adalah menurunkan efektivitas protokol kesehatan yang ada, ataukah mengganggu alat-alat diagnostik, atau menurunkan efektivitas vaksin dan atau terapi. Cukup salah satu ditambah pengaruh secara global, maka disebut variant of concern. Ini bisa di dua istilah ini, Bapak Ibu mau izin kami sampaikan bahwa ada beberapa kriteria, tapi ini yang kami
sampaikan adalah dari WHO. WHO hanya mengenal dua istilah, variant of interest dan variant of concern. Kemudian CDC mengeluarkan ada 3 kriteria, variant of interest, variant of concern, variant with high consequence. Kemudian European juga mengeluarkan 2, yaitu variant of interest, variant of concern, nama lainnya mungkin ada varian under monitoring. Jadi dia ada 3 kalau European CDC. Kalau CDC tadi yang dari Amerika itu 3 juga. Jadi variant of interest, variant of concern, variant with high consequence. Kemudian kalau European CDC mengeluarkan 3 dari yang paling rendah klasifikasinya varian under monitoring, variant of interest, variant of concern. Kemudian yang keempat, yaitu public health-nya England, itu juga mengeluarkan juga. Tapi dia 2, diganti saja namanya. Variant of concern, variant of interest disebut sebagai varian under investigation. Tapi sebagai umumnya kita menggunakan WHO, maka WHO hanya 2 ini, variant of interest dan variant of concern, supaya tidak menimbulkan kebingungan. Tapi sebetulnya 4 organisasi ini mengeluarkan penamaan seperti ini. Tapi mirip-mirip, tetapi ada beberapa perbedaan yang sangat kecil sekali. Demikian. Kemudian yang paling setelah syarat-syarat variant of concern itu terpenuhi, tentunya kita ingin mengetahui varian mana sih sebetulnya yang berpengaruh terhadap vaksinasi, terhadap transmisi dan sebagainya. Kita mungkin bisa membahas satu persatu. Kalau kita bahas D614G dulu, ini tentunya sudah menguasai 97%, artinya tidak semua virus sudah mengandung ini seluruh dunia, hampir 100%. Replikasinya ternyata memang lebih cepat dan infeksius, sehingga makanya wajar kalau sekarang 97% seluruh virus yang disubmit ke GISAID mengandung virus ini. Kemudian bagaimana dengan B117 akhir Desember, disebutkan dia terutama karena mutasi ini 501Y, maka dia menyebabkan transmisi yang lebih cepat luar biasa di UK waktu itu hampir 90%, dan di Denmark hampir, dan Swiss Amerika juga hampir 75%. Bagaimana pengaruh terhadap gejala klinis? Pada akhir Desember dikatakan tidak ada pengaruh terhadap gejala klinis. Tapi kemudian pada Februari 2021 dengan berjumlah jumlah sampel maka disebutkan hazard ratio bahkan 50%. Artinya fatalitas lebih tinggi pada varian alfa. Kemudian bagaimana dengan varian beta B1351 dengan transmisi jelas karena 501Y sudah terbukti. Kemudian bagaimana pengaruhnya terhadap neutralizing antibody, yaitu pengaruh terhadap vaksinasi dan sebagainya, respon imun, maka ini penelitian dikatakan bahwa varian B1351 atau beta, tetapi bukan varian alfa, itu meningkatkan risiko terinfeksi kembali pada individu yang telah kebal, baik karena infeksi alamiah COVID-19 maupun vaksinasi. Kemudian bagaimana dengan varian gamma terhadap pengaruhnya terhadap antibody? Sama, yaitu bahwa dia menurunkan respon imun akibat yang sudah didapat itu karena adanya varian gamma ini. Demikian juga dia menurunkan respon terapi terhadap terapi monoklonal antibody karena ada 3 mutasi di dalamnya. Nah, ini kemudian penelitian terbaru bagaimana pengaruhnya terhadap antibody yang respon imun manusia akibat baik itu infeksi alamiah maupun karena 2 vaksin, dalam hal ini Moderna dan Pfizer. Ini yang varian gamma. Ternyata memang refraktor terhadap cenderung dia menurunkan respon neutralisasi baik karena infeksi alamiah, yaitu plasma convalescence, antibodinya turun responnya, baik ataupun karena establishment antibody karena vaksinasi. Varian gamma jelas impact-nya. Nah, kemudian secara singkat sebelum kita bahas varian delta, ini adalah summary-nya. Jadi B117 awalnya deteksi di UK, B1351, B1, kemudian jumlah mutasi dan mutasi mana yang dianggap berpengaruh terhadap semua ketiganya itu tadi. Nah, kemudian bagaimana pengaruh terhadap vaksinasi? Ini penelitian yang sebelumnya kita bandingkan jika ini jenis ada vaksinnya sebelah kiri, kemudian sebelum dikenal ada varian-varian alfa, beta, gamma. Ini kalau kita lihat efikasinya kita sudah tahu semua, yang paling bagus Bapak Ibu bisa mirsani sendiri. Kemudian ini penelitian in vitro bagaimana pengaruh dari varian alfa, varian gamma, kemudian varian beta. Dan ini pada penelitian yang klinis yang paling kanan memang ada pengaruh terhadap vaksinasi, penurunan tentunya, tapi tentunya masih dianggap efektif. Nah, kemudian pada 31 Mei juga disebutkan perlu penyederhanaan nama. WHO menyampaikan karena pertama ada stigmatisasi. Tentunya kita juga tidak ingin disebut varian Indonesia kalau ada merupakan
ada varian yang memang betul lokal di Indonesia menyebabkan masalah global, maka itu harus dihindari. Yang kedua adalah sangat kompleks tadi kan, B1617.2, nanti titik 1, titik 3, mungkin titik keberapa, dan seterusnya. Untuk itu semua maka WHO memutuskan menggunakan alfabet Greek, sehingga akhirnya dikenal dengan nama alfa untuk B117, beta untuk 1351, gamma untuk P1, dan delta untuk 1.617.2. Bayangkan Bapak Ibu, khususnya yang B1.617.2 titiknya kelewat saja mungkin kita sudah 671 apa 617 tadi. Oleh karena itu oleh WHO disederhanakan menjadi varian delta. Nah, ini sebetulnya ada 10 karena varian of concern ada 4, kemudian varian of interest ada 6. Varian of interest juga disederhanakan menjadi epsilon. Misalnya dulu kita kenal dengan epsilon itu varian California, tapi sekarang menjadi varian epsilon dan sebagainya. Nah, delta varian yang pertama adalah bagaimana pengaruhnya terhadap transmisi dan imunitas. Awalnya kita mengenal varian India itu sebagai B1.617. Sebetulnya mereka ada lineage-nya titik 1, titik 2, dan titik 3. Nah, kenapa dia menjadi bermasalah baik terhadap transmisi meningkat dan menurunkan imunitas? Karena dia secara umum ada mutasi pada RBD. Yang pertama L452R itu sebetulnya ditemukan pada varian epsilon yang sudah terbukti meningkatkan transmisi. Kemudian E484Q itu juga sudah ditemukan mirip dengan EEK pada P1 maupun B1351, ini mengelabui sistem imun. Namun ini hanya ditemukan pada titik 1 dan titik 3. Sedangkan 452 ditemukan juga pada titik 2. Bagaimana T478 itu ditemukan khususnya yang sekarang menjadi varian delta. Jadi varian delta ada 2 pada RBD, yaitu L452 dan T478K. Bagaimana pengaruh terhadap transmisinya? Tadi sudah disampaikan, karena L452 ini dari kolega saya mendapatkan gambar ini. Kalau Bapak Ibu perhatikan, dari beberapa negara UK yang merah itu adalah varian delta. Dia lama-lama awalnya sedikit, kemudian dia menjadi mendominasi. Sebaliknya yang varian alpha itu declining sampai bulan ini. Nah, ini kalau Bapak Ibu perhatikan, kemudian dikumpulkan semua, ini di UK, kalau tadi di negara-negara Eropa, ini di UK. Kenapa UK? Karena dia paling bagus genome surveillance-nya ya. Bapak Ibu perhatikan yang hijau itu adalah varian delta. Kalau kita boleh pinjam tagline-nya UGM, mengakar kuat menjulang tinggi. Itulah adalah posisi varian delta saat ini. Jadi kalau kita memang harus betul-betul waspada dengan varian delta ini. Nah, ternyata terbukti dengan dasar kalkulasi matematika, para ahli menyimpulkan transmisi dari varian delta ini sebesar 41-60% lebih menular dibandingkan varian alpha. Kalau Bapak Ibu perhatikan, varian alpha disebutkan 70% lebih transmissible dibandingkan Wuhan. Nah, ini ternyata dari alpha dia lebih transmisi. Bisa dibayangkan dibandingkan Wuhan seberapa dia lebih menularnya. Ini gambar protein RBD-nya. Nah, kemudian penelitian dilanjutkan, kenapa kok L452 menjadi masalah? Ternyata penelitian in vitro menyebutkan, kalau Bapak Ibu perhatikan, hampir semua sekarang penelitian menganggap D614G sebagai referensi, bukan lagi Wuhan. Kenapa? Karena D614G sudah menguasai hampir 100% virus. Sehingga untuk semua penelitian sebagai referensi. Kalau Bapak Ibu perhatikan sebelah kanannya dari D614G itu adalah yang ungu, ini adalah varian alpha yang didapati di varian alpha, beta, dan beta. Kemudian ini yang didapati pada varian delta. Ini ternyata terhadap D614G itu lebih infeksius adalah alpha, kemudian disusul oleh delta. Seperti itu. Nah, bagaimana pengaruh terhadap neutralizing antibody? Ini tentunya menarik, yang ini perbicaraan, karena kita kan tentu sudah pernah, ada yang sudah pernah terinfeksi, sekarang sudah divaksinasi. Nah, ini kalau wild type, ini yang Wuhan, yang merah, kemudian D614G ini adalah yang dianggap referensi sekarang. Memang terjadi penurunan respon imun, terutama pada B1351 yaitu varian beta dan B1617.2 varian delta. Itu 5-6 kali penurunan respon imun jika dijumpai adalah varian-varian 2 ini. Kemudian penelitian dilanjutkan, analisis lebih lanjut berdasarkan usia. Ternyata berhubungan positif. Artinya
makin tinggi usia dari penderita, maka menyebabkan respon imun makin menurun. Ini kita bandingkan 40 tahun dan 60 tahun. Ini terjadi declining hampir di semua varian, baik itu yang referensi maupun yang varian Delta. Nah, menariknya pada yang pemberian vaksinasi. Pada pemberian vaksinasi, terutama ini pemberian setelah dosis kedua, ini 25 hari setelah hari kedua, setelah dosis kedua, dan ini 100 hari atau 3 bulan, ini 1 bulan, boleh dikatakan seperti itu, ternyata memang mengalami declining, terutama beberapa sampel ini bahkan di bawah dari dosis efektif setelah 3 bulan, itu beberapa pasien betul-betul turun di bawah 40, di bawah 40 konsentrasinya, sehingga ini dianggap implikasinya adalah apakah memang perlu pemberian booster di kemudian hari. Nah, kesimpulan dari paper ini dikatakan penelitian ini bahwa neutralizing antibody pada akibat adanya varian Delta ini secara signifikan memang menurun, bahkan lebih tinggi dibandingkan Alpha, tetapi mirip dengan varian Beta. Dan kesimpulan yang kedua bahwa meningkatnya usia berkorelasi positif dengan menurunnya antibody, respon antibody. Demikian juga yang kedua ini tadi, gambar yang kedua bawah, penurunan neutralizing antibody juga berjalannya dengan waktu. Jadi artinya makin setelah dosis kedua tadi 3 bulan, beberapa pasien menjadi turun kadar antibodinya, kadar kekebalan. Bagaimana ini pengaruhnya terhadap jenis kelamin? Ternyata ini kalau Bapak Ibu lihat P-nya lebih dari 0,5, semua ternyata tidak berpengaruh terhadap jenis kelamin dan maupun BMI. Terhadap body mass index juga tidak berpengaruh adanya varian-varian itu. Nah, ini yang terbaru kemudian ternyata disebutkan dibandingkan yang tidak divaksinasi maupun yang dibandingkan vaksinasi dosis pertama, dosis kedua, maka ternyata tetap ada efek protektifnya secara umum. Kemudian ini kalau dibandingkan dengan 2 jenis Pfizer dan AstraZeneca, ternyata juga sama, dosis kedua itu memberikan cukup efektif ya dibandingkan dosis pertama. Tapi dosis pertama jauh lebih baik dibandingkan tanpa sama sekali divaksinasi. Nah, kembali ke varian Delta. Varian Delta disampaikan bahwa di awal saya sampaikan awalnya disebutkan oleh WHO sebagai varian of concern pada 11 Mei itu semua lineage dari B1617 termasuk titik 1, titik 2, dan titik 3. Tapi dalam perkembangannya ternyata titik 2 yang akhirnya kita kenal sebagai varian Delta itu mempunyai dampak terhadap publik, kesehatan masyarakat lebih besar global. Akhirnya ditetapkan sebagai VOC pada tanggal 31 Mei. Bagaimana titik 1? Transmisinya masih meningkat, tetapi kemudian kejadian ditemukan pada global cenderung menurun, sehingga diturunkan statusnya menjadi variant of interest. Bagaimana dengan titik 3? Ternyata memang laporan ke GZ itu makin turun, maka sehingga bahkan tidak disebutkan sebagai variant of interest. Jadi artinya kesimpulannya bahwa varian-varian itu akan terus berkembang, apakah dia tetap menjadi varian of concern, apa tetap turun menjadi varian of interest, atau bahkan sama sekali bukan menjadi varian VOI maupun VOC. Nah, ini kemudian secara ringkas disebutkan Bapak Ibu, jadi ringkasan dari tadi alfa, beta, gamma, dan delta, kalau meningkatkan transmisi yes, meningkatkan severity tadi alfa jelas ya, kemudian yang delta bagaimana? Tadi pertanyaannya ini masih diteliti. Kemudian reinfeksi delta ya, dia karena tadi menurunkan respon imun, maka kejadian reinfeksi kalau dengan varian Delta menjadi positif. Pengaruhnya terhadap alat diagnostik sampai sekarang belum ada laporan. Bagaimana pengaruh vaksin? Tentunya masih protektif, meskipun pada beberapa tadi yang dijelaskan penelitian sebelumnya ada penurunan respon dari beberapa vaksin. Ya, mungkin masih ada waktu. Jadi kalau sekarang pertanyaan apakah di Indonesia ada lokal varian, ada 2 pendapat, apakah memang nanti itu bersifat founder effect atau selective advantage. Kemudian kalau beberapa varian yang dianggap varian global, sebetulnya ini masih berupa pendapat pribadi dari salah satu peneliti, itu dikatakan mungkin Indonesia itu sudah punya varian lokal, salah satunya B14662, B1470, dan B1459, karena persentasenya ditemukan di Indonesia cukup tinggi 70%, tapi sampai sekarang belum terbukti ya, karena belum menjadi varian of interest, apalagi varian of concern. Karena salah satunya varian lokal itu mengandung N439K, di mana dia meningkatkan afinitas atau ikatan dengan reseptor binding domain. Simpulannya yang pertama bahwa untuk menentukan VOC harus ada salah satu syarat selain mempengaruhi
kesehatan masyarakat secara global. Yang pertama, transmisinya meningkat atau mempengaruhi keparahan penyakit atau mempengaruhi efektivitas respon imun dan terapi atau vaksin. Beberapa varian bisa saja tetap menjadi varian of concern seperti alpha, beta, gamma, delta. Beberapa varian diturunkan atau dinaikkan atau bahkan sama sekali bukan menjadi concern atau interest. Sehingga ini diperlukan genomic surveillance. Yang terakhir adalah untuk menentukan suatu varian, sebetulnya itu harus perlu sekali banyak data yang disubmit dari khususnya dari Indonesia, apakah varian-varian itu merupakan varian of interest atau varian of concern. Demikian, terima kasih. Ucapan juga sampaikan terima kasih kepada tim kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih sekali Dr. Gunadi untuk penjelasannya yang saya rasa cukup clear, dan alhamdulillah sebetulnya ya dengan penamaan baru ini sebenarnya memudahkan kita, tidak lagi menghafalkan titik-titik itu nih, Dr. Gunadi. Yang saya sempat catat bahwa betul yang tadi varian Delta seperti simbolnya UGM nggih, mengakar kuat menjulang tinggi, jadi ini mulai menggeser varian-varian yang lain alfa, dan transmisinya saya rasa tadi juga disampaikan Dr. Gunadi dia meningkat 41 hingga 60%, dan ada pengaruh terhadap respon imun begitu ya. Dan ini sejalan dengan semakin tinggi usianya, usia penderita, maka ada penurunan respon antibodi ketika terkena varian Delta ini. Baik, tetapi sekali lagi bahwa varian-varian ini sifatnya dinamis, jadi ada kalanya ketika angkanya itu naik, tadi berdasarkan angka transmisi, imunitas, dan severity-nya, bisa jadi dia dari VOI naik jadi VOC dan maupun sebaliknya. Jadi ini tetap dengan concern yang sekarang, bagaimana peran dari surveillance genomik ini sangat luar biasa ya dibutuhkan di dunia saat ini.